Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan senantiasa menjaga kesehatan dan juga selalu semangat belajarnya, karena tidak terasa nanti di tahun ini kalian juga akan naik kelas 12, dan juga tanggung jawab kalian di kelas 12 juga sangat besar sekali, apalagi yang punya keinginan untuk melanjutkan di perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta. Jadi belajarnya selalu semangat, ditingkatkan lagi, dan juga jangan putus asa gitu. Jadi untuk materi kita hari ini kita akan pelajari yaitu adalah akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia itu tidak serta-merta berdampak negatif, akan tetapi juga nanti ada dampak positif yang akan kita bahas setelah ini. Jadi dampak negatif saya kira kalian juga tahu semuanya. Ketika Jepang berkuasa sangat menyengsarakan, sangat menyusahkan, banyak kasus kelaparan, kematian, kemudian ditambah lagi adanya romusa atau kerja paksa pada zaman Jepang, itu sangat menyengsarakan, bahkan menimbulkan korban jiwa ratusan bahkan ribuan. Untuk dapat dampak positifnya antara lain adalah pengetahuan di bidang militer yang ini tidak kita dapatkan ketika kita dijajah oleh Belanda. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda itu dirasa sangat menguntungkan bagi Indonesia. Kemudian janji Jepang akan kemerdekaan Indonesia itu melalui BPUPKI dan juga PPKI. Selanjutnya adalah BPUPKI. Menjelang akhir 1945, Jepang mulai kewalahan dalam menghadapi sekutu. Kekalahan demi kekalahan dalam pertempuran mulai dirasakan oleh Jepang. Jepang tidak punya cara lain untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat Indonesia selain menjanjikan kemerdekaan atau yang dikenal dengan janji Koisho. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan ketuanya adalah Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya adalah Ichibangase dan juga Suroso. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Kemudian peristiwa peresmian BPUPKI tersebut membangkitkan semangat kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI yang pertama itu tanggal 29 sampai 1 Juni 1945. Sidang yang pertama ini membicarakan mengenai rumusan dasar negara. Tokoh yang mengusulkan dasar negara antara lain Muhammad Yamin mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945, Profesor Dr. Sutomo mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang pertama yang berakhir pada tanggal 1 Juni 1945 belum menghasilkan keputusan akhir yang sah sehingga diadakan masa reses selama 1 bulan. Pada tanggal 22 Juni BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang guna membahas konsep dasar negara. Kemudian panitia kecil tersebut dikenal sebagai panitia 9. Panitia 9 beranggotakan antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Suparjo, Abdul Maramis, Abdul Kahar Muzakkar, Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Abi Kusno, dan juga Abi Kusno Cokro Suyoso. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dari hasil dari panitia 9 kemudian dibahas dalam sidang BPUPKI yang kedua. Sidang kedua BPUPKI juga membahas bagaimana rancangan undang-undang dasar. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 Insinyur Soekarno melaporkan hasil panitia kecil pada sidang yang isinya antara lain pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta, dan batang tubuh yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian setelah BPUPKI berhasil menyusun undang-undang dan dianggap berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, maka pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI secara resmi dibubarkan dan digantikan dengan
PPKI yang dibentuk juga dengan bertepatan ketika dibubarkannya BPUPKI, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 yaitu menghasilkan antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI sebagai pembantu Presiden. Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan putusan antara lain menetapkan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, memutuskan agar tentara kebangsaan segera dibentuk. Kemudian sidang PPKI yang terakhir itu pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan menghasilkan pertama menetapkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat dan juga daerah. Kemudian Komite Nasional Indonesia bertugas menggantikan peran DPR selama DPR hasil pemilu belum terbentuk. Kemudian juga pembentukan PNI atau Partai Nasional Indonesia, kemudian juga pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Itu sebagai implementasi hasil dari sidang PPKI yang kedua tadi untuk mengusulkan agar segera dibentuknya Badan Keamanan Rakyat. Demikian materi kita untuk hari ini. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.